Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, praktek pengalaman lapangan kependidikan tahap 1 sampai tahap 6 telah saya laksanakan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil laporan PPLK 2020 yang telah saya buat. Yang pertama yaitu orientasi sekolah, yang memuat potensi sekolah dan hal-hal di sekolah yang perlu ditingkatkan. Dan yang kedua yaitu saran peningkatan mutu sekolah. Orientasi sekolah. SMP Negeri 1 Ciamas terletak di Jalan Raya Pasar Ciamas, Kabupaten Serang, Banten, berdiri pada tahun 1982. SMP Negeri 1 Ciamas terdiri dari 21 rombongan belajar pada tahun 2020 dengan masing-masing kelas. Kelas 7-8 rombel, kelas 8-7 rombel, dan kelas 9-6 rombel. Dengan jumlah personil 32 pengajar, 4 administrasi, dan 2 penjaga sekolah. Visi SMP Negeri 1 Ciamas, terwujudnya siswa-siswi yang mempunyai kompetensi ketakwaan pengetahuan dan skill dengan semangat demokratis untuk menjadi generasi yang berkualitas. Misi SMP Negeri 1 Ciamas yang pertama, membina sumber daya manusia yang bermental iman dan takwa, menguasai ilmu dan teknologi. Yang kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki jiwa serta semangat kompetitif. Yang ketiga, membina dan mengembangkan bakat, minat individu dan kolektif. Potensi yang dimiliki SMP Negeri 1 Ciamas diantaranya adalah calon siswa baru banyak yang berminat untuk sekolah di SMP Negeri 1 Ciamas karena tertarik dengan ekstrakurikulernya, diantaranya drum band, pencaksilat, dan lingkungan belajar yang baik. Kualifikasi guru banyak yang sudah lulus S1 dan S2, dan juga memiliki guru BP. Karakter siswa banyak yang unggul. Dalam cabang olahraga renang selalu mendapat juara. Hal-hal yang perlu ditingkatkan di sekolah yaitu kerja sama orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Selain itu, fasilitas atau sarana prasarana pembelajaran harus lebih baik, seperti laboratorium komputer sudah ada namun membutuhkan jaringan yang lebih baik lagi untuk kecepatan akses internet pada setiap komputer. Sekolah perlu meningkatkan kualitas pembelajaran daring dan luring dengan memberikan fasilitas yang lebih memadai. Saran untuk meningkatkan mutu sekolah yaitu dalam penerima peserta didik baru diadakan tes seleksi untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Dewan guru bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap peserta didik. Dan peran orang tua harus lebih maksimal dalam mendukung atau membantu meningkatkan kualitas anak dalam belajar. Laksanakan PPLK. Tahap 2 yaitu menyusun perangkat pembelajaran. Tahap ketiga yaitu membuat video pembelajaran. Tahap keempat teaching pembelajaran daring. Tahap kelima yaitu praktik pembelajaran. Dan tahap keenam yaitu refleksi dan laporan mandiri. Mahasiswa PPLK menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri atas yang pertama rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, selanjutnya itu lembar kerja peserta didik, bahan ajar, evaluasi, dan instrumen penilaian. RPP yang dibuat yaitu RPP daring berdasarkan kompetensi dasar yang diberikan oleh guru pamong. Komponen-komponen RPP-nya yaitu yang pertama identitas sekolah, identitas materi yaitu bentuk aljabar, kelas atau semester yaitu kelas 7, semester 1, alokasi waktu berdasarkan KD yang diberikan oleh guru pamong yaitu 2 kali 40 menit dan KD-nya yaitu 3.5. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran discovery learning dengan menggunakan Google Meet, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur pada bentuk aljabar dan melakukan operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada bentuk aljabar secara semangat dan penuh percaya diri. Langkah-langkah pembelajaran menggunakan pendekatan scientific learning dengan model discovery learning dan metode diskusi tanya-jawab penugasan daring. Medianya yaitu WhatsApp, Google Meet, dan PowerPoint. Sumber belajarnya bahan ajar buku matematika kelas 7 Kemendikbud, dan LKPD. Penyusunan LKPD berdasarkan kompetensi dasar yang diberikan oleh guru pamong yaitu materi bentuk aljabar. Proses pengisian LKPD dilaksanakan secara individu. Peserta didik berusaha untuk menyelesaikan LKPD dengan menggunakan konsep yang telah dipelajari.
Penyusunan bahan ajar yang disusun berbentuk modul, berdasarkan kompetensi dasar yang diberikan oleh guru pamong, yaitu materi bentuk aljabar. Tujuan penyusunan modul yaitu agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan dari guru. Sistematika bahan ajar ini adalah sebelum menginjak pada pembahasan, bahan ajar ini diawali dengan paparan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Materi pembahasan diawali dengan stimulus berupa contoh kasus nyata ataupun permasalahan matematis serta aktivitas yang relevan. Uraian materi merupakan materi pokok atau materi pembelajaran dalam bahan ajar. Evaluasi pembelajaran yang disusun berupa soal-soal untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran dan melihat kemampuan siswa menerapkan dan memecahkan masalah. Instrumen penilaian berisi lembar pengamatan sikap sosial dan rubrik penilaiannya, lembar penilaian pengetahuan dari LKPD, dan tes tertulis soal evaluasi beserta rubrik penilaiannya, serta lembar penilaian keterampilan portofolio. Video pembelajaran yang dibuat sesuai dengan materi yang terlampir di RPP. Durasi waktu video pembelajaran maksimal 10 menit, yang memuat materi tentang bentuk aljabar sesuai dengan tujuan dan indikator pencapaian kompetensinya. Isi dari video pembelajaran tersebut memuat kompetensi dasar dan indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, pembahasan materi, dan contoh soal. Dilanjut dengan pengeditan yang semenarik mungkin menggunakan aplikasi KineMaster dan diupload di YouTube. Peer teaching pembelajaran daring merupakan strategi pembelajaran kooperatif antar mahasiswa PPLK. Strategi peer teaching yaitu sebagai tutor sebaya. Mahasiswa PPLK dalam satu kelas dibagi terlebih dahulu menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 dibimbing oleh guru pamong, kelompok 2 dibimbing oleh dosen pembimbing pembelajaran, kelompok 3 dibimbing oleh dosen pembimbing TIK. Satu kelompok terdiri dari 11 sampai 12 orang. Pada tanggal 24 Oktober 2020 dilaksanakan peer teaching sesuai dengan kelompok masing-masing. Dalam proses kegiatan tersebut, mahasiswa PPLK menyampaikan sesuai dengan apa yang direncanakan pelaksanaan pembelajaran melalui Google Meet dengan durasi waktu satu orang 25 menit, kemudian direkam. Praktik pembelajaran dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari penentuan alternatif yang akan dipilih pada saat praktik pembelajaran. Kemudian menyiapkan perangkat yang akan dipraktikkan dan mempersiapkan platform yang akan digunakan pada saat praktik pembelajaran. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan praktik pembelajaran bersama siswa. Praktik pembelajaran yang saya gunakan yaitu alternatif 2. Terlebih dahulu menentukan 3 orang siswa yang sederajat tingkat sekolahnya. Langkah-langkah kegiatan praktik pembelajaran secara daring yaitu pengkondisian awal via WhatsApp yaitu H-1, guru mengirimkan video pembelajaran, bahan ajar dan LKPD yang bertujuan agar siswa mempelajari video pembelajaran dan bahan ajar yang dikirim di grup WhatsApp dan mengisi LKPD yang diberikan. Selanjutnya, pembelajaran dilakukan pada jadwal yang ditentukan via Google Meet. Refleksi dan laporan mandiri. Kendala pada tahap 1 yaitu proses pengizinan observasi sekolah di SMA Negeri 1 Ciamas karena tidak diizinkan observasi di sekolah tersebut dikarenakan sedang melakukan akreditas. Pada tahap 2 yaitu terdapat kendala pada pembuatan bahan ajar dan LKPD karena kurang sesuai metode yang terdapat dalam RPP. Tahap ketiga kendalanya yaitu sedikit sulit saat tag video. Pada tahap 4 kendala pada jaringan internet karena jaringan internetnya kurang baik. Tahap 5 yaitu kendalanya kurangnya pemahaman siswa pada tahap praktik pembelajaran dalam penggunaan Google Meet. Maka dapat disimpulkan bahwa PPLK memberikan manfaat yang baik bagi mahasiswa calon pengajar dalam rangka mempersiapkan diri menjadi tenaga pengajar yang profesional. PPLK memberikan struktur prosedur gambaran langsung kepada mahasiswa atau calon pengajar mengenai segala bentuk aktivitas dan permasalahan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan belajar mengajar secara luring ataupun daring terutama di masa COVID-19 ini. PPLK 2020 dilaksanakan secara daring. Dalam pelaksanaan tugasnya, mahasiswa PPLK dituntut untuk dapat melaksanakan kompetensi-kompetensi profesional guru sebagai pendidik.
PPLK juga merupakan sarana bagi mahasiswa praktikan untuk membagi atau pengalaman ilmu yang sudah diperoleh di perkuliahan. Itulah hasil presentasi laporan PPLK yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.